Ini sebenarnya tanaman nggak rewel sih. Saya pernah uji coba itu tak gantung, nggak tak siram, nggak mati mas. Digantung nggak disiram. Nah, satu tak itu. Pernah tak. Tapi Coba tetap gitu. tetap tumbuh ya. Nah, kita ngeliat itu kan dia setiap pertumbuhan itu kadang ngasih kejutan ke kita gitu. Walaupun ini sebenarnya segini banyaknya kan rawatnya sama mas, sekali nyiram semua. Oke. Ini potnya ada yang sebenarnya telat ya telat semua. Iya. Nah, ini contoh-contoh mas, yang tangkainya manjang-manjang kan karakternya nggak keluar. Oke, benar. Soalnya ini tempatnya ini sih om nggak dapat. Ini tuh sebelah saya ini kan 3 lantai nih mas. Oh, dari iya. bawah 3 lantai nih. Rumahnya 3 Nah, lantai. itu matahari ini kawangan mas. Oh iya. Jadi tempat saya itu memang jujur kurang apik kalau untuk Memaksimalkan. Tapi ini ya ada yang mau jadi seperti ini ya om ya. Ini daun bawah yo manjang-manjang nih. Karakternya udah pada muncul. Tapi kalau di ibaratnya ini nanti diganti pot ya toh. ya kalau mau bagus gitu. Nutrisi ini ditambahi. Selain itu dibawa ke daerah yang lebih panas, lebih hangat, misalnya Salatiga, Ungaran, Semarang itu karakternya lebih bagus, lebih maksimal. Memang kita keterbatasan ya om ya anak untuk pembesaran, untuk memaksimalkan karakter tuh yo kalah jadi. Maksudnya kalah itu nggak bisa semaksimal di tempat panas. Iya. Selain itu tempat saya kan memang ya adanya kayak gini mas. Gua wes kebak juga. Wes kebak iki. Gonnya tempatnya udah penuh ya, beraneka macam ragam. Ini toh kalau dilihat ya dari sini sampai sana itu karakternya nggak ada yang sama sekali. Karakternya nggak ada yang sama sekali. Walaupun dulunya ada yang dari indukan yang sama. Tapi cakep semua sih. Ini emang dari indukan yang cakep, pejantannya cakep, anakannya juga persentasenya cakep lebih banyak. Kalau ini ya mas, ini nanti gedenya jadi mangkok. Ini gedenya jadi mangkok. Saya ada gambaran ini. Jadi ini mirip-mirip sama yang di situ. Yang induk tadi. Loh nih. Ya. Tapi saya ngeliat itu gini mas, ini dia dibanding mangkok teman-teman nih, itu dia ada rada beda ya. Nilai plusnya. Pertama dari tampilan ininya, terus ketebalannya itu rada beda sama yang ini. Yang satu itu. Kedua dia agak lebah, nggak berdiri gini. Ini daunnya tidur. Terus ngeliat sistem ini, dia besok nambah daun itu dia nggak langsung gede gitu, tapi nyusun gitu lah. Ini model karakter kayak gini, dia mangkoknya itu malah kalau umurnya lebih gede beren. Gitu. Jadi tanaman macam-macam juga mas, kayak tornado ya. Nah tornado itu kecil mangkoknya bagus, semakin gede semakin ucul mas. Ya, lancip. Ya semakin ucul. Nah ini malah kecilnya gini, tapi semakin gede semakin bagus, semakin ketemu lah karakternya ya. Oke, tipikalnya berbeda-beda teman-teman. Cakep ya game. Nah, rada beda dibanding yang lain, walaupun ya masing-masing ada plus minus lah. Plus minus, betul. Plus minus. Dan juga nek karakter ya om, karakter berarti yang seperti ini daun tebal itu pasti apa ya warna atau variegatanya itu lebih nggak secerah yang lihat tuh mas seperti ini. Ini ya mas, ini kan kelasnya ini bukan tebel, bukan tipis, sedengan lah. Sedengan. Dia bisa kayak gini. Tapi ini kan ini nak untuk kelas tebel dan kayak ini variegata udah bagus menurut saya. Tapi kalau kita kepingin kayak gini susah mas. Jarang saya ngeliat misal barang tebel terus ini barang tebel juga. Ini variegatanya kan
Ya seperti ini, Mas. Iya, iya, iya. Beda sama barang kayak gini. Ini bisa menor ya ibaratnya, bisa Menor karena nah menurut saya cuma kurang tahu bener apa enggak. Kalau semakin dia tebel itu kan klorofilnya semakin banyak, Mas. klorofilnya ya. Jadi kalau klorofilnya banyak terus menor gitu kan ya bertolak belakang gitu. Bertolak belakang, betul betul. Jadi yo ojo do maido, anak barang kandel kok jaluk menor ki yo angel. Ya, nah tipis untuk menor lebih gampang. Lebih Mas. gampang, benar. Misal ini walaupun hijau, cuma ini misal jadi VAR, saya yakin nggak mungkin menor. Nggak mungkin, kalau pengennya kita kan tebel Ini kayak gini tapi katanya gini. ya, itu dua hal yang susah disatuin. Oh, yes. Yang bertentangan ya, yang bertentangan. Tapi ini enggak tadi ya, ini enggak tipis, cuman enggak tebel juga. Sedeng ya. Sedeng, bukan jadi, tipis. Nah, versi saya nah untuk buat varigata ngejreng gini ini lebih mudah daripada kita buat karakter yang bagus, Mas. Ya, bener. Oke, ya masuk akal itu. Nggak usah karakter dan VAR putih lah, maksudnya VAR menor nggak usah loh, tapi Ya. karakter dan VAR biasa lah. VAR biasa. Misal kayak ini. Jadi ini sama ini walaupun ini gede lebih menor, harganya mungkin malah mahal ini. Oh ya, benar. Soalnya dari proses kita produksinya itu lebih tingkat kesulitannya lebih kesulitan yang ini daripada yang ini. Ya. Membuat karakter itu emang benar-benar harus harus dicoba ya, antara satu dengan yang lain gitu. Nanti harus ketemu iki karo iki apik ya diteruske. Ini cakep ya bos, teman-teman. Nih. Ini pun nanti gedene bisa lebih maksimal lagi. Cimani tapi lebih cakep kalau dinikmati dari bawah. Jadi gini ya. Nyantangnya loh ini. Tapi dari atas pun juga cakep sih. Lah, benar. Ini tebel juga sih. Jadi ini menurut saya nah untuk kualitas tebel gini udah menor ini. Iya Om. Udah menor. Bagus yo, tebel Om. Varigatanya bisa, varigata yang bagus tuh kayak ya seperti ini loh. Ya, nah, menurut saya gitu. sih lebih gitu ya daripada ngeblok ya Mas. Iya. Kalau ngeblok itu juga rawan ini contohnya sih. Ini rawan kebakar itu Mas. Bakar. Iya. Karena dia memang ya menor. Gak ada jati jauh daunnya sedikit. Nah kemarin juga ada gitu Om, ada salah satu teman yang juga karakter medeni cuma ya sempet kurang kerawat iki wah. Ya di sini tembok loh. Kemarinnya sempet kurang kerawat Mas, ini udah mending. Oh gitu. Jadi kemarin itu ada pertanyaan juga Om dari teman. Gimana cara ngatasin varigata nggak gampang kobong? Saya bingung jawabnya. Maksudnya gini Mas, pertanyaannya ngeblank gini. Biar nggak kobong gitu loh. Kalau nggak nyasati ya Mas ya, itu biasanya kalau saya untuk kontes misalnya, itu ada beberapa Mas. Pertama, pas nyiram itu diusahakan nggak usah kena ini, nggak usah kena yang VAR. Siramnya di sini Mas. Oh, di medianya aja. Satu itu. Kedua, nak sama mau buat kontesan itu bisa juga tisu dibasahi dibungkus ke yang menor. Fungsinya dia kayak apa? Melindungi dari matahari itu. Sebenarnya ini itu pengaruhnya matahari satu sama waktu kita nyiram Mas. Antara dua itu jadi kalau misalnya kita nyiramnya kesiangan terus dia panas, jadi pas panas ya. Basah tapi terus disorot matahari langsung itu lebih gampang gosong. Satu itu, kedua kalau kita pas mupuk atau mengisi Mas. Jadi kalau mupuk itu diusahakan, nah idealnya itu kan sebelum panas Mas. Misal jam 7-8 pagi. Idealnya. Cuma karena kita tanamannya banyak kan kadang jam 8 belum selesai, akhirnya jam 9 masih disiram gitu lah. Nah itu peluang untuk kebakar lebih gede gitu.
Oh, iya iya iya. Tapi nak misal kayak saya banyak gini kan nggak mungkin nyiram di media satu-satu kesuwen, Mas. Kesuwen nih, Tapi rampung-rampung. nak misal teman-teman ada punya 1-2 untuk kontes, bener. misal kayak ini, itu bisa dia kali apa namanya? Dengan cara itu nyiramnya tadi di ya. media atau yang misal pohon ini ya Mas ya. Ini kan dia marble ini. Ini marble Nah, aman. iya, bener. Yang lawan ini Iya, benar-benar. itu dibungkus pakai tisu, dibasahi gitu, dia kayak ngelindungi. Satu itu, kedua, kadang kita kan suka pegang-pegang kan, Mas. Nah, Habis makan gorengan, megang. lah, cepet nih gue. Iya, Iya. ada unsur-unsur gitu juga. Berarti ada ya emang butuh perlakuan khusus ya cara Iya. caranya Om ya. Tapi nak kayak ini, misalnya, ini kan memang ini gosong juga. Tapi kan ini putih polos ini. Iya, Ini putih paling polos. dibuang kalau kayak Full ini. buang kayak gitu. Buang kalau gini. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Udah terjawabkan toh penasaran ya kemarin sing tanya, simak videonya ini. Ya. Nah, mau ngerawat beneran bisa Mas, cuma kan kalau kita banyak Ya, ya itu kok ya 1-2 ada sing. ya wajar sih Om. Kalau tanaman banyak itu ada yang problem sih wajar kalau Nah, saya. dia modelnya seperti ini aman Mas. Bukan ini nih ya. Ya, Yang agak rawan di sini. Nah, yang dia nguas. Dari katanya marble atau nguas itu. atau kalau aman lagi ya sing model gini, sing model apa? Tebel-tebel itu aman. Tebel. Tebel. Tapi semua ada plus minus, enak tebel aman, cuma kan tukulnya ya suwe. Pertumbuhannya lama. Pertumbuhannya lebih lama daripada yang tipis atau yang Iya. sedengan. Jadi kan yang bagus ya memang sebenarnya, tapi ada juga yang dia tipe kalau ngejreng tapi kuat, maksudnya nggak rewel gitu ada Mas, cuma nggak semua lah. Enggak semuanya, ge. Misal ini sebenarnya termasuk ya walaupun ya ada nganunya, cuma dia termasuk Bakoh sih. termasuk Kuat ini. Padahal anu ya Om, ini UV lah cuma sama waring ini. ini karena ini Mas, karena plastik wes tuwek. Nah, Oh. sebenarnya idealnya nggak gini, cuma ini kan terlalu ini tuwek terus apa tak rangkep Mas. Itu 2 itu. Oh, plastiknya double 2. Karena kemarin waktu bocor itu Heeh. musim hujan, kalau tak buka dulu air masuk semua. Wah, rusak kabeh. Betul. Ya, ya, ya. Tapi efisiennya tetap pakai paranet ya? Nah, Atau- yang iya pakai. Oh iya. Nah, sing bener tetap plastik sama paranet Mas. Ini ngakali. Ngakali. Ah, maksudnya nah misal dibenerin kan pas musim kemarau gitu. Oh. Soalnya posisi ada tanamannya. Menunggu saat berarti ini. Nah, ini misal tak bongkar kan, ini harus tak singkirin. Wah, Nggak punya iya. tempat itu. Mindo gawe. Ya, nah misal masih kosong ya harus tak terbarui. Ya, udah dibenerin. Ya tapi malah anu loh, justru tanamannya jur bakoh-bakoh loh, langsung kena UV. Enggak, masa aslinya kurang apik. Ini kurang apik. Ini darurat. Tes-tesan alam iki langsung anu yo. Nah, Ini kan UV-nya 2. UV-nya double. Oke. Wah, wis puluhan tahun ini ya greenhouse ya Om. Ya, udah lama Mas. Udah lama puluhan tahun iki ya. Nah ini udah bagus apa aneh ini Mas? Lah tempat itu bagus apa enggak? Kayak tadi Mas. Berapa pohon yang tangkanya nolol-nolol itu? Nah selama dia masih ada di nolol-nolol, itu tempat itu berarti belum sesuai bagus. yang dibutuhkan. Belum cocok lah berarti. Tapi nah udah misal nggak ada yang manjang-manjang model gini-gini, itu berarti tempatnya udah oke. Udah cocok. Asiknya di situ ya teman-teman. Jadi banyak faktor sih. Kita pengen tanaman yang bagus itu butuh perjuangan lah. Dari breedernya yang branding juga perjuangan. Nanti perawatannya pun juga seperti itu. Orang ngawur, orang sembarangan. Sebenarnya nak perawatan tuh yang paling penting tempat Mas. Paling Jadi, nak utama. tempatnya udah bagus ya. Heeh. Itu nak perawatan kan tinggal nyiram-nyiram. Nak bisa nggak nih media itu kan jarang ya Mas. Ya. Misal ya menyesuaikan juga
bisa 6 bulan, bisa lebih. Betul. Nah, nyiram itu konsisten aja sih Mas. Misal kan beda-beda orangnya. Nah, ada yang suka nyepray atau Ya. ada yang Dikocor basah sampai kocor. Nah, itu tinggal nyesuaiin aja. Misal dikocor itu bisa berapa hari sekali lah. Untuk berapa hari sekalinya kan tergantung lokasinya juga Mas. menyesuaikan gitu. Nah, kalau misal tempatnya panas, cepat kering, ya itu berarti kan lebih sering. Lebih nyiramnya. sering. Betul. Jadi nggak bisa jur di tempatnya Om Rudi segini apa beberapa hari sekali, yang di Ungaran tak ngikut gitu kan nggak bisa juga toh. Ya bisa karena tempatnya kan beda Mas. Berbeda. Benar. Misal suhu udaranya seperti apa, terus sirkulasi udara. Sirkulasi udara kan juga pengaruh Mas. Misal anginnya kencang, itu dia lebih cepat kering. Lebih cepat kering, benar-benar. Gitu. Jadi nyesuaiin, tapi secara umum dilihat kelihatan sih sebenarnya kalau pas itu ya daunnya itu bisa, maksudnya bukan mengecil membesar gitu Mas. Kalau kita kurang air, ini misal kurang air, besok dia daun barunya mungkin nggak segede ini tapi ngecil lagi sedikit gitu tuh, pernah kurang air atau akarnya ada masalah juga bisa. Oh, ngedrop ya biasanya, ngedrop. Ini sebenarnya tanaman nggak rewel sih. Saya pernah uji coba itu tak gantung, nggak tak siram, nggak mati Mas. Digantung nggak disiram. Nah, satu tak itu, pernah tak. Tapi coba tetap gitu. tetap tumbuh ya. Pertumbuhannya nggak begitu bagus sampai Mas. Maksudnya dia lebih tetap segitu gitu loh. Oh, Lama gitu loh. Iya. Tapi itu udah ekstrim, mungkin hampir 1 tahun nggak tak siram sama sekali Mas. 1 tahun Om. Itu nggak mati. Edan. Cuma itu percobaan saya itu, cuma eksperimen. di tempat saya kan mungkin panas, nggak begitu panas. Nah, soal di Bandungan. Atau nggak tahu, sesekali mungkin ambil karyawan kecipratan yang nggak ngerti juga. Tapi sebenarnya bukan tanaman yang misal punya ini terus pergi 5 hari nggak disiram gitu, seminggu nggak disiram, nggak bakalan mati. Masih oke lah ya. Masih oke. Maksudnya dia nggak rewel sebenarnya. Nggak rewel, bener. Cuma kalau kita mau perform lomba lah itu beda lagi. Masa disiksa ngono. Nggak boleh ya. Ya misal buat lomba kalau ngedrop kan kita maksudnya dandanin next Mas. Wah, itu membuat sama memperbaiki, lebih lama memperbaiki kayak Om ya. Iya. Apapun itu sebenarnya. Tapi kan bisa ditrik juga, misal aku mau pergi 5 hari. Oh, hari ini tak basahi sampai basah. Terus 5 hari aku pergi luar kota, oke. Aman. Ada juga nek ibaratnya dikasih lepek itu gimana Om? Bawahnya dikasih tataan Bisa juga, air. bisa juga. Itu nggak apa-apa juga sih. Bisa juga, tapi itu kalau pas kondisi tertentu ya, tak saran kayak gitu terus. Soalnya kalau gitu terus kan, waktu kita siram, Ya. itu kan harus airnya keluar juga Mas. Nah, ngeneng di dalam itu juga jangka panjangnya kurang bagus untuk akar. Tapi jangka panjang ya. Ya. Nah, misal, saya mau pergi tak kasih tatak dulu, tak siram basah untuk pergi 5 hari seminggu. Nggak masalah. Masalah. Oh, jadi ada alternatifnya ya. Ada 2 alternatif ya. Nah, yang satu nanti tadi disiram kocor dulu atau dikasih tataan itu nggak apa-apa. Tapi jangan jangka panjang. Iya, bukan untuk rawatan harian ya, itu untuk apa? Oh, kita lagi sibuk urgent, bisa. ya. Pas kayak luar kota gitu bisa ya. Nah, terus-terusan dikom yo ledeng akarnya nanti. Busuk. Nah, terus tambah lagi bawah itu kalau bisa Mbak ini dari beli tak tambahi lubang gitu. Lubang. Jadi apa? Sirkulasinya itu jadi plus minus ya Mas. Kalau kebanyakan air itu akar bisa busuk. Busuk. Jangka panjang ya. Kalau kekurangan air itu sebenarnya tanaman aman, cuma dia pertumbuhannya agak terhambat. Misal harusnya udah daun 7 jadi mungkin daun 6 gitu. Oh, gitu. Atau ngedrop, ukurannya mengecil sedikit. Itu bisa juga. Jadi anu ya Om, untuk pot semakin banyak lubang semakin bagus atau gimana Om? Bukan semakin banyak, ya pas gitu Mas. Nah, semakin banyak misal sampai samping barang tak bolong semua, itu nanti aku nyiram bablas. besok harus nyiram gitu. Oh iya, bablas. Itu pengaruhnya lubang satu, media juga. Nah, medianya misal kenapa ini campur-campur? Itu mungkin ada pertanyaan gitu. Kalau pakis murni itu dia
pertama terlalu porus, Mas. Pertama terlalu porus, kedua terlalu larang. Iya. Lagi murni. Jelas terlalu larang. Iya, jadi nak terlalu porus itu juga kita mupuk misal atau nyiram langsung turun tanamannya nggak bisa. Nggak Jadi nyimpen air. komposisinya misal kenapa ada sekam, ada itu ya itu saya nyoba itu ini udah ideal gitu. Kalau ada sekam, pertama sekam itu harganya murah, Mas. Iya, betul. Satu murah, kedua nyarinya gampang. Nyarinya Tapi gampang. kalau mau dipakai lebih bagus difermentasi. Oh, difermentasi. Nah, selain fermentasi juga kalau mau bagus lagi di oven. Kalau mau di bagus oven lagi. atau sangrai ini Nah, atau di sangrai. Tapi kan ya seperti itu. Nah, mau untuk tanaman bagus makanya medianya lebih misal lebih mahal ya karena memang prosesnya aja. Ya, ya benar-benar. Untuk bahan dasarnya sih ibaratnya ya sekam berapa gitu, tapi untuk prosesnya untuk menjadikan Iya, untuk fermentasi, terus yang mahal itu kalau misal di sangrai itu kan apa di oven itu kan lumayan, Mas. Iya benar. Ya, nak fermentasi rada gampang. Enteng sih Nah, masih gampang. Dinengke rong sasi terus bisa dipakai gitu. Nah, dinengkene terlalu lama juga kurang bagus, Mas. Nah, terlalu Lapuk apa gimana? Efisiennya berapa bulan berarti? warna itu tanya orang yang biasa nggak gawe. Maksudnya karyawan saya gitu. Oh, siap, Pak. Oh. Ya, jangan terlalu lama ya, ojo terlalu Iya, pas-pasan lah. Penting udah nggak panas. Kalau kita nggak tanpa fermentasi itu kan sekam padi panas, Mas. Misal ditumbuk, tangan kita masukin panas. Oh, anget tuh. Itu akar juga gosong. Nggak kuat gitu, nggak kuat bener. Jadi harus difermentasi itu lebih bagus. Apalagi habis fermentasi di open apa di sangrai. Weh, lah, jas. Ini contoh, Mas. Ini kan indonya Ekavar. Ini Ekavar. Eka. Tapi nak dilihat dari ini arahnya mau ke tanduk ini. Karakter posisi saat ini, Nah, ini tanduk. Walaupun waktu kecil kita masih ya kan masih ngano. Tapi ini mulai. Sebenarnya di sini ini mulai udah mengasih itu petunjuk, sama kita kan belum yakin. Bener. Burung mantep. Di sini kadang belum ngano juga lah. Ini mulai di sini lah. Ini mulai melengkungi. Mulai. Jadi tanduknya. Bisa ya, misal anak Eka jadi tanduk atau anak Eka jadi mangkok itu bisa, cuma peluangnya nggak banyak gitu. Kalau lagi sama memang induk itu gitu loh. Kalau mau bikin yang tanduk ya lebih banyak ya, jadi tanduk. Lebih gampang tanduk silang tanduk gitu. Dari ya indukan tanduk gitu. Yeah. Logikanya seperti itu, benar. Tapi justru salah satu seninya itu ini, Mas. Jadi kadang bisa tambah bagus gitu loh, maksudnya ngasih kita tambah daun, dia tambah ini diperhatiin misal ini dari ini masih kayak gini ya, masih manja. Nah, ini mulai hilang lancipe, ini mulai lebih bulat, lebih kasar, seratnya udah mulai keluar. Ini kan di sini masih halus nih. Oh iya, belum kelihatan deh, Om. Belum kelihatan. Jadi dia ya. Dari iki juga sama sih, udah keluar karakternya api ini berbeda-beda. Ya, segini ini udah keluar karakter tapi belum yang bener-bener gitu. Belum. Ini contohnya ini masih udah mangkok tapi kayak gini, terus dia tambah udah mulai naiknya. Iya, jadi antara ini misal kita punya 5, dia nggak sama, Mas, maksudnya ada plus minusnya sendiri-sendiri. Iya. Karakternya bermacam-macam pokoknya, bervariasi. Itu guys, teman-teman. Mau nyepil ke induan ya toh, anak-anak nih di remaja-remaja udah ngobrol-ngobrol. Wah, kayak ilmu yang didapat ini ya. Nah, sampai dilewat ke videonya jangan kurang ajar. Ini pun sempat dulu lelah. Ini dan ini kan lelah juga. Masih apa ya? Ibaratnya
orang ini suruh beli pas posisi daun itu kan mungkin nggak nganu toh, nggak tertarik ya. Iya. Kayak bawah tadi kan masih Oh, masih gitu, tapi nanti dia semakin gede semakin kelihatan. semakin kelihatan, semakin keluar karakternya. Tapi digarisbawahi dari indukan yang benar-benar bagus dan juga pejantan atau serbuknya yang bagus. Anak dari indukan biasa tukulnya apa tumbuhnya seperti itu ya tambah naik ya belum tahu ya, belum pasti juga jadi Misal ya Mas, cakep. ini seng kayak gini. Kayak gini. Nah, ini contoh nih boleh. Ini nih. kan Indonya Andromeda ini Mas. Andromeda. Andromeda. Walaupun anak apa maksudnya kecil Masih gini. manjang. Ini nah diperhatiin ini. Masih Mangganya kan masih. manjang ya. Ini karena induknya ini tak digedein jadi bagus bisa. Oh, ya, dari Induknya ini. Ya, Karena ya. kalau ini bukan anak ini, terus tangkainya nggak memanjang gini, terus bentuk daunnya seperti ini dari induk yang biasa juga, Heeh. ya nggak ada prospek. Lah itu loh, harapannya tipis ya, malah kadang nggak ada harapan ya. Ini Andromeda juga, ini Andromeda. Nah, Ini sama-sama anak Andromeda. Ini dia memang belum bagus Mas. Cuma ini ngeliati dari ini, dia prosesnya tambah bagus. Oh ya, ya. Ya, kayak gini. Kelihatan. heeh. Dari awal-awalnya lancip-lancip ini udah mulai ada perubahan. Ini memang belum bagus, cuma dia bisa jadi di ukuran segitu baru Segitu bagus bisa. bisa kadang segini. Bisa. Kadang lebih gede lagi ya tau. Ya itu apa jenenge luweh mantep kalau kita melihara dari indukan yang udah bagus, udah cakep. Ya prospek ke depan harapannya itu lebih cerah lah daripada yang biasa. Ya, saya juga belajar gitu, mudeng ya kan saya gitu. Ya. Gitu. Tadi teman-teman pengen apa bibitan dari sini ya ada Yang pakai demat juga ada. pakai demat ada ya mungkin pengen Tapi, misal pengen yang lebih bagus dari yang bawah, ya harganya ya nggak harga itu lagi. ya Sesuai kualitas sama induknya. betul. Jadi untuk harga tuh nggak ada patokan, juga nggak ada apa ya ukuran segini harus gini, nggak bisa jadi patokan. Soalnya setiap pohon itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Ya kayak itu tadi, bawahnya masih manjang-manjang, nanti dirawat tumbuh berapa daun, karakternya keluar gitu kan, harganya juga menyesuaikan ya Om. Iya. Yeah. Nah, fleksibel ya. Oh jadi padake. Tuh. Jadi meh kemana lagi Om apa meh cukup dulu? Ya sesi jiman ini cukup dulu mungkin. Nanti mungkin besok mungkin sambung sesi lain mungkin ke Keri tanaman yang lain ya. Kopi gajah atau boleh ya. Jadi ini khusus full ya edukasi tadilah di awal. Saya menjelaskan belepotan bahasanya. Kalau mungkin ini di sini cukup dulu ya. Nanti lanjut lagi di lain kesempatan yang akan datang. Dan buat Om Rudi ini terima kasih atas waktu dan tempatnya ya. Saya sudah diperbolehkan main ke sini juga mereviewkan. Ini ada contoh Mas ini. Nah, ini Pegasus ini. Cuma waktu saya beli ini tak buat kontes juara di Floyd. Situ. Pegasus dong. Ini Pegasus. Ini waktu tumbuh di udara panas di tempatnya ini sampai ngelap gini. Ini di tempat saya di Bandungan sampai cuma kayak gini. Maksudnya ngelancip lagi gini. Ini Pegasus. Ini ngelancip lagi kan. Nggak kayak gini lah. Kaget aku ya. Pegasus loh, nak. Iya, dari daun ini Pegasus ya. Dari sini ini ya. Pegasus ini split ini bukan asli ori ya, ori split ya. Juara juga ini. Di tempat saya jadi gini. Ini karena kaget apa?
kaget apa namanya? Iklimnya itu lah, Mas. Iklim. Jadi sebenarnya bagus di udara panas. Tapi ini lah nah ini sama ngedrop karena tak sprint, Mas. Oh, gitu. Karena udah nggak bisa buat kontes, tak ketok sisan gitu loh. Santi ini jadi banyak ya, Om. Ya ki anu loh, nggak gas loh kalau dikasih tadi. Iya, tapi nah di sini jadi gini lagi. Jadi lokasi itu Pengaruh, pengaruh. sangat pengaruh. Jadi nggak nutup yang di sini udah mangkoknya udah bagus, cekung ditaruh panas ya lebih cekung lagi. Nah, itu Bisa. lebih istimewa. Misal ini, itu kan ini di Bandungan aja kayak gini. Jos iki. Ini kalau bawa ke Salatiga, Ungaran, Semarang, Jakarta gitu ya lebih nganu lagi. Saya iso bayangke. Ini nak dilihat ya Mas, di ukuran segini kan kayaknya udah mentok ya Mas ya. Tapi nak diperhatiin ini tambah cekung loh di dalam sini. Dibanding ini. Nggak lihat yang ketiga ini, yang terakhir tambah cuma. Lebih kelihatan lagi nak ditonton dari samping. Wah, iya, ganteng. Oh iya, kelihatan perbedaannya kelihatan banget. Iya lah. Benar. Jadi di ukuran segini aja dia masih belum, ibaratnya belum mandek gitu lah, masih bisa ngasih kejutan gitu. Belum paten ya Om ya, belum paten. Ya, itu contoh besarnya itu tadi, bukan contoh kecil lagi, contoh besar tempat mempengaruhi ya kayak Pegasus ini ya. Pegasus itu salah satu yang saya suka juga, bagus itu. Bagus juga Om. Karena ini karena tempatnya saya itu kurang bagus. Makanya Ini bukan saya ngomong Pegasus enggak, tapi tempat saya sebenarnya. Ya. Ini barang bagus saya suka. Nah, nggak suka nggak beli Mas. Oh iya no. Apalagi itu kemarin menang kontes ya. Nah, ini di Floyd nomor berapa? Lupa nomor berapa, cuma juara lah. Cepet juara gitu loh. Orang ngomong Pegasus bukan bagus ya, cuman tempatnya sih kurang maksimal. Kurang maksimal, jadi pengaruh. Bener. Ya, seperti itu asiknya bermain Anthurium Jemaneo. Seni ini ada kejutan-kejutan yang tidak disangka dan juga Kayak ini ya, walaupun dia manjang tapi kan dia kadang seratnya bagus tulangnya. yo seperti ini yo. Plus ini poinnya ini. Just ini. Ini malah saya suka ini walaupun kayak gini nih. Nah, menurut saya ke depan bisa lebih Bagus. ya. Ada anaknya loh. Mana-mana ini terus sampai. Lu toh, iki kalau iya anaknya dipisah ya, dipot sendiri. Orang paling nggak percaya kalau anak sampingnya ini Om. Ini anaknya tangannya kan manjang lah. Nah. Ini kan karena dia ketutupan ini. Ketutupan itu. Tapi nak waktu posisi kayak anak itu nggak ngomongin anaknya ini, itu 50.000 kan. Ya makanya pada nggak percaya. Padahal Resmi ini masih nempel lagi belum dipisah loh. ya asik lah, asli bener-bener menyenangkan sekali. Saya hijau aja nak yang masih tak salah satu ini saya suka walaupun hijau. Tapi ini model nggak bisa gede Mas. Middle apa mini ini? Middle. Saya yang ada di sini nggak ada yang nggak suka, suka semua piye gitu kan. Wes genah-genah api-api ya. Nah, mungkin besok kita lanjut ke sesi Anthurium yang lain ya. Wah, selalu tak ketok guys. Yen. Ya, pokoknya ini full dari awal sampai akhir full Jemani nih. Ini juga contoh. Ini daun terbarunya kan semakin nyekung. Semakin cekung. Dan ukurannya udah ukuran segini kan dia bisa lebih bagus lagi. Dan kebetulan variegatanya juga dia lebih bagus. Bakat tok pohon bakat bagus kok. Oke. Nanti nek teman-teman ada yang suka WA ke Om Rudi aja ya. Nomornya tak taruh di deskripsi nanti. Nah, yang teman-teman ada yang suka model middle itu ya kayak gini-gini. Itu model middle. Jadi untuk gedenya juga agak lambat. Iya. Nah, saya malah model gini nih lebih suka daripada yang cepat gede gitu. Ya Om, sama Om. Iya ya, lebih menghemat tempat juga kan ya Om. Gitu.
Tenang wae ya. Ini banyak yang middle karena Indonya itu sebenarnya gitu Mas. Jadi dia tua ukurannya cuma segitu karena ya media Emang tipikal tanaman yang nggak bisa gede. bukan nggak bisa tapi lama gede. Lama gedenya. Oke, lama gedenya. Ya, ono nanti ada yang disuka toh sampean semua ya, teman-teman di screenshot ya. Nomornya Om Rudi tak taruh di deskripsi. Ya, bebas mau pilih yang mana boleh gitu. Pokoknya angger cocok ya. Om. Angger sing yang punya cocok, yang beli cocok ya masuk akal. Tuh. Messing kecil-kecil, messing yang segini-segini. Nah, kalau mau yang segini-segini boleh. Bisa langsung dirembuk, dikomunikasikan kepada Om Rudi gitu. Gitu aja Om, berarti Om. Yeah. Mungkin cukup dulu ya. Yeah. Nanti lanjut lagi ke rak-rak atau ke sesi antrim yang lain-lain. Yeah. Oke, gitu dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Nek saya sama Om Rudi ada salah kata apa kata-kata yang kurang berkenan, jangan dimasukkan ke hati. Yo, hidup-hidup sambil guyon ya Om, sambil bercanda. Yeah. Biar gak sepaneng. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.